Suasana duka tengah menyelimuti keluarga besar Nirina Zubir yang baru saja kehilangan ayah tercintanya, almarhum Zubir Amin. Setelah sempat kritis karena penyakit stroke yang dideritanya, akhirnya sosok yang akrab disapa Buya oleh Nirina itu pun dibebaskan dari rasa sakit menuju ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 23 Desember 2021 kemarin. Dan seperti apakah prosesi pemakaman penuh haru ayahanda Nirina Zubir? Sebelumnya, di tengah kesibukan Nirina yang tengah merawat sang Buya pada kondisi kritis, kasus mafia tanah yang menimpa Nirina dan keluarga besarnya pun masih terus bergulir. Informasi terakhir dari kedatangan Nirina ke Polda Metro Jaya, polisi pun akan segera menyita semua aset dan bisnis dari Riri Kasmita sebagai tersangka utama. Lantas, bagaimanakah tanggapan Nirina terkait perkembangan tersebut? Kasus mafia tanah yang menimpa Nirina dan keluarganya itu menjerat nama seorang mantan ART ibundanya, Riri Kasmita. Publik sempat tercengang dengan jumlah aset yang digelapkan yang mencapai nominal fantastis, yaitu 17 miliar rupiah. Lantas bagaimanakah kekecewaan Nirina terhadap Riri Kasmita yang telah tega memanfaatkan kebaikan almarhumah ibundanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka cita yang mendalam tengah menyeliputi keluarga besar Nirina Zubir. Kemarin, tepatnya 23 Desember 2021, pukul 2.45 dini hari, sang ayahanda tutup usia di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat. Dr. Andes Haji Zubir Amin Datuk Rajo Jambi Sultan Riyad Shah atau yang akrab disapa Buya oleh anak, cucu dan menantunya itu meninggal di usia 81 tahun. Di tengah suasana duka pada prosesi pemakaman sang Buya, Nirina tampak sekuat tenaga untuk menahan tangisnya. Bahkan Nirina pun mengaku lega karena kini sang Buya tidak lagi merasakan sakit. Almarhum dimakamkan di TPU Tanah Kusir sesuai dengan wasiat almarhum di saat masa kritisnya meminta bila ajal sudah tiba agar dikuburkan satu liang lahat dengan ibunya. Dan seperti inilah prosesi pemakaman Buya Nirina Zubir yang diiringi tangis pilu dari keluarga yang ditinggalkan. Oke, depan muka, tali kepala di muka. Tali kepala di muka, dapat. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir di sini dan juga menyampaikan doa kepada Buya. Minta doanya supaya Buya dilapangkan kuburnya, diterima di sisinya, ditempatkan di tempat yang sangat menyenangkan. Ini keinginan Buya waktu Buya mulai di posisi mulai menurun kesehatannya. Kita pernah membahas ini. Kita membahas kalau waktunya sudah datang dan dijemput, Buya maunya di mana dikuburnya. Terus kemudian Buya juga menjawab
pengen disatukan bersama ibunya. Makanya ini yang kami lakukan hari ini. Hari ini hari terakhir saya ngucapin selamat tinggal kepada bapak saya, kepada Buya. Tapi di satu sisi juga saya merasa lega karena bapak saya sudah tidak sakit lagi, karena kemarin sudah melalui masa-masa yang berat buat dia dan buat kami. Kami pun ikhlas. Ya, titip doanya aja buat Buya. Terkait riwayat kesehatan almarhum, Nirina pun menjabarkan bahwa ayahnya mulai mengalami penurunan kondisi kesehatan semenjak digelarnya konferensi pers soal kasus mafia tanah yang menimpa keluarganya. Awal November lalu, ketika Nirina dan saudaranya tengah berjuang untuk mencari secerca keadilan untuk kasus hukum tersebut, kondisi kesehatan sang ayah pun mulai menurun hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kendati sempat diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit, namun 10 hari berselang, kondisi sang Buya pun kembali menurun dan harus menjalani hari-hari kritisnya di ruang ICU rumah sakit. Lantas seperti apa ketegaran Nirina Zubir dalam menerima kenyataan ditinggal sang Buya tercinta di tengah perjuangannya melawan kasus mafia tanah? Semenjak dari kita preskon bahwa kami sedang menghadapi masalah itu awal November tanggal 5, dari saat itu bapak saya kena stroke, bolak-balik ke rumah sakit, terus sudah ditaruh di ICU, kemudian ke HCU, kemudian masuk ke kamar gitu, sampai akhirnya udah boleh pulang. Ternyata kami diberikan waktu 10 hari ya, kurang lebih 10 hari di rumah, sampai akhirnya kembali lagi ke rumah sakit, masuk lagi ke ICU, sampai akhirnya hari ini, kurang lebih dari November itulah. Saya sih hanya melihat ini sebagai pelajaran hidup. Mungkin ini menguatkan saya kalau ke depan dan keluarga saya juga. Tapi yang pasti saya saya merasa lega lah hari ini bapak saya sudah tidak sakit lagi. Itu aja sih yang ada di hati saya, di kepala saya, di semua keluarga saya. Walaupun ya terkadang pastilah ya, kita baru kehilangan orang tua pasti berat sekali, tapi mungkin dari kemarin juga doa saya juga semoga yang terbaik diberikan kepada bapak saya, karena saya dan keluarga saya juga pengennya yang terbaik dan inginnya nggak sakit gitu loh, karena ngelihat sedih, ngelihat harus ada selang masuk ke hidung, harus diberikan oksigen, napas juga susah. Sekarang alhamdulillah ya sudah, insya Allah ini adalah jalan yang terbaik yang diberikan. Dan saya menghadapi ini ya, semoga ini bisa menguatkan kami dan juga bisa membuat kami sekeluarga juga lebih dekat lagi, lebih kompak lagi, dan lebih kuat lagi. Sebelumnya, ketika sang ayah dalam kondisi kritis, Nirina masih berjuang mencari keadilan atas kasus mafia tanah yang menimpanya. Lantas, benarkah kini polisi akan segera menyita semua aset dan juga bisnis yang dimiliki tersangka? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo,
Halo, aku Bella Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Di tengah kabar duka, kasus mafia tanah yang menimpa keluarga Nirina masih bergulir di ranah hukum dan menjadi perhatian publik. Informasi terakhir dari kedatangan Nirina Zubir ke Polda Metro Jaya pada 20 Desember lalu memberikan sedikit angin segar untuk keluarga Nirina yang saat itu tengah disibukkan untuk merawat sang buya yang masih dalam kondisi kritis. Polisi pun dikabarkan sudah membekukan rekening dari para tersangka dan akan segera melakukan penyitaan segala aset serta bisnis-bisnis dari para tersangka yang terkait dengan hasil dari kejahatan yang dilaporkan oleh Nirina dan keluarga. Lantas seperti apa tanggapan Nirina atas gerak cepat polisi dalam pengembangan kasus mafia tanah yang menimpa keluarganya itu? Alhamdulillah ternyata so far saya dapat informasi bahwa akan adanya penyitaan aset dan juga penyitaan dari bisnis para tersangka gitu kan. Jadi ya merupakan ini ya update yang menyenangkan aja. Berarti ada dugaan aliran dana mengalir ke bisnis tersebut ya? Iya. Makanya kan dengan adanya perkembangan ini kita kan jadi jadi semakin istilahnya semakin yakin dan memang teramini gitu loh yang kami curigakan ini gitu kan, bahwa akan adanya aliran dana dan bahkan mulai akan ada proses penyitaan. Itu kan berarti sudah sangat terbukti bahwa memang benar adanya gitu. Perkembangan yang buat kami menyenangkan lah, karena kami juga kan sebenarnya intinya ingin sekali memberikan pembelajaran untuk orang-orang yang istilahnya banyak kan sekarang yang bikin buat kesalahan tapi istilahnya pasang badan gitu kan. Dan sekarang dari pihak Polres pun juga istilahnya sudah cukup tegas bahwa nggak bisa nih cuman pasang badan aja, karena aliran dana dan apa yang kalian miliki itu juga nanti akan disita. Jadi ya aset-aset itu juga yang akan ditelusuri sama polisi gitu kan. Baik lagi tambahan seperti yang tadi saya bilang, jadi jangan sampai orang itu berbuat kejahatan, tahu asetnya udah aman, jadi pasang badan, masuk ke dalam, terus kemudian menjalani hukuman berapa tahun, terus kemudian begitu dia selesai menjalankan hukuman, selesai, dia bisa menikmati lagi, atau mungkin keluarganya bisa menikmati. Perihal tentang pengajuan pengembalian nama kepemilikan dari aset-aset almarhumah Ibunda Nirina yang digelapkan masih harus menjalani proses yang cukup panjang. Namun setidaknya kini keluarga Nirina dapat bernafas lega setelah para tersangka ditangkap dan harta yang diambil pun telah disita oleh polisi. Tak pelak, kasus mafia tanah ini pun terus disuarakan Nirina untuk senantiasa mengedukasi masyarakat dari segala lapisan. Terutama untuk orang-orang yang tengah tertimpa kasus yang serupa agar lebih paham hukum serta berani memperjuangkan hak dan keadilan bagi dirinya. Kembali lagi kami cukup senang dengan perkembangannya, bahwa akan adanya penyitaan ini dan ya semoga ini bisa menjadi contoh buat yang lainnya juga. Pokoknya semua surat itu memang masih proses lah ya. Tadi kami juga udah dapat update-nya mengenai surat-surat itu juga. Tapi yang paling penting ya ini, karena TPPU ini kan adalah satu hal yang perlu agak rumit gitu, perlu waktu, perlu energi, perlu fisik juga gitu kan untuk nyamperin, untuk ngecek apa aja harta yang dimiliki gitu. Tapi ya ini semua berjalan tuh buat kita oke, dan ini buat kita lumayan bisa bernafas lah gitu untuk mengetahui bahwa kejahatan-kejahatan yang kalian sudah lakukan dan uang-uang yang sudah istilahnya dirampas, diambil itu juga, atau harta yang sudah dijadikan harta pun juga bisa tersita. Laporannya akan diberikan setelah sudah dilakukan gitu. Jadi
baru nanti kita update lagi ke teman-teman semua ya, gitu. Biar semuanya juga tahu, biar teman-teman juga yang sedang mengalami kasus yang sama bisa istilahnya menjadi contoh juga dan bisa memperjuangkan hal-hal yang sama juga. Tersangka Riri Kasmita adalah salah satu orang terdekat dari Ibunda Nirina yang telah tega menggelapkan sejumlah aset berharga milik almarhumah. Lantas seperti apa ungkapan kekecewaan Nirina kepada Riri yang telah tega memanfaatkan kebaikan hati ibunya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kasus mafia tanah yang menimpa keluarga Nirina Zubir ini mulai mencuat dan menjadi sorotan publik saat Nirina dan keluarga akhirnya melaporkan mantan asisten rumah tangga almarhumah ibunya, Riri Kasmita, ke Polda Metro Jaya. Tak tanggung-tanggung, total aset berharga yang diduga telah digelapkan oleh Riri kabarnya mencapai nilai fantastis, yaitu lebih dari 17 miliar rupiah. Hal itu awalnya diketahui dari catatan kecil Ibunda Nirina yang disimpan di bawah tempat tidur. Setelah semua bukti dikumpulkan dan jalan penyelesaian secara kekeluargaan tidak kunjung menemui titik terang, akhirnya Nirina pun mantap untuk membawa kasusnya ke pihak berwajib. Lantas seperti apakah kekecewaan hati Nirina pada Riri yang telah memanfaatkan kebaikan hati almarhumah ibundanya? Bentar ya, saya juga harus menata emosi saya karena ini adalah pertemuan pertama saya setelah orang-orang di belakang saya ini menjadi tersangka dan akhirnya ditahan, khususnya adalah kepada ya saudara Riri yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Betapa kami menerima dia berada di rumah kami karena dia memang berlatar belakang D4. Walaupun keluarga tirinya tidak menerima, ibu saya tetap menampung dia untuk tetap menerima dia, memberikan dia kesempatan, memberikan kehidupan baik buat dia dan suaminya. Lagi dia telah menjadi salah satu orang yang terdekat di keluarga kami waktu itu. Kita kasih dia kesempatan dan ternyata inilah yang terjadi. Dia tuh sudah bersama kami dari tahun 2009. Jadi saya sudah tahu dia sangat bermulut manis, dia sangat pintar sekali masuk ke hati ibu saya gitu. Jadi dengan segala ucapan manisnya yang dia bilang bahwa dia punya teman yang bisa membantu untuk mengurus surat-surat segala macam. Sebenarnya proses ini kan juga udah lumayan lama ya kami pribadi urus gitu, karena pertamanya kita juga selalu berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Kembali lagi kalau kita bisa selesaikan kenapa tidak gitu kan, tapi ternyata niat baiknya tuh nggak nyampe ke dia dan dia juga sepertinya tidak ada niat baik juga gitu. Akhirnya ya udah kita akhirnya meng-hire lawyer dan mengumpulkan bukti dan ternyata ya terbukti bahwa dia memalsukan surat-surat ibu saya dengan saya yang atas nama saya aja itu tanda tangannya palsu. Kita udah bawa ke lab krim semuanya dan sudah membuktikan bahwa itu non identik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual
yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.